Selamat malam teman-teman. Gimana hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Ada yang kehujanan hari ini yang pulang dari kantor? Masih musim hujan ya di tempatnya teman-teman? Oke, sebelum kita masuk di materi, sebentar. Sambil saya persiapan untuk share screen, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang kemarin atau penugasannya yang kemarin? Silakan. Silahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung belum ke materi selanjutnya, barangkali ada yang belum paham mengenai tugasnya kemarin. Silahkan. Ada yang belum tahu untuk eh, kelompoknya mungkin? Yang belum dapat kelompok teman-teman. Bu izin nanya, Bu. Silakan. Kemarin kan apa itu proposalnya yang pengajuan itu kan sesuai yang di link itu ya, Bu ya. Iya. Nah, kemarin itu saya pengajuan ke beberapa ya, nyoba-nyoba gitu, Bu. Terus apa itu mereka itu kebanyakan itu bilangnya perusahaan jika berminat atau tertarik dengan event kita itu akan dihubungi kembali melalui nomor kontak yang ada di proposal. Dengan saya cek itu nomor kontaknya yang di proposal itu kan yang bawah itu tertera kontaknya namanya Pak Bagus atau Pak Bagus itu, Bu. Oh, ini proposal yang mana, Mbak? Proposal itu apa yang sponsor itu? Proposal yang sponsor. Oke. Coba saya cek. Proposal UMKM ya? Iya, pokoknya yang pengajuan proposal sponsorship itu loh, Bu. Oke. Coba saya bagi hari ini saya bagi ulang untuk proposalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti menghubungi, kalau misalnya perusahaan mau menghubungi CP yang tertera itu boleh, itu nanti langsung terhubung ke panitia penyelenggara eventnya gitu. Tapi nanti teman-teman tetap di follow up aja. Atau kalau misalnya nanti butuh, oh apakah perusahaan A ini sudah menghubungi CP-nya atau belum, nanti bisa saya konfirmasi, bantu konfirmasi ke tim panitia juga. Nah, itu Bu, apa itu saya bingungnya gini, kan nanti misalkan tertarik ya. Nah, perusahaan itu kan langsung menghubungi ke panitia tim event. Nah, itu nanti Iya, ya. apakah ada konfirmasi ke saya kalau apa pengajuan proposal saya itu di ACC atau gimana gitu kan? Kalau langsung kan nanti saya jadi nggak tahu. Ternyata saya apa berhasil dapat sponsor apa enggak gitu, Bu. Oke, caranya tadi teman-teman tetap untuk follow up, apakah sudah kontak CP-nya gitu. Yang kedua, tetap infokan ke saya ya, kalau misalnya ada balasan yang kayak gitu dari perusahaan, infokan aja perusahaan ini apakah sudah menghubungi CP-nya atau belum gitu. Jadi nanti biar saya double check ke tim panitia gitu. Nanti Berarti kalau misalnya dari tim panitianya belum terhubung ya, belum ada yang hubungin sama sekali dari perusahaan ini gitu ya. Nah, itu nanti berarti tugasnya untuk nge-follow up. Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang perlu kita meeting untuk kita jelaskan terkait event kita, benefit terhadap perusahaannya kayak gitu. Berarti nanti kalau misalkan udah dapat apa balasan, terus misalkan saya udah dapat balasan, itu saya langsung konfirmasi ke Bu Eca, Bu perusahaan ini udah balas gini-gini gitu ya Bu. Iya, betul. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi nanti setiap minggu kita akan update terkait kontennya ataupun proposalnya yang sudah teman-teman hubungin ke perusahaan ya. Nah, itu nanti kalau misalnya ada kendala atau ada yang ingin didiskusikan, nanti kita diskusinya ada di sini. Tapi kalau misalnya kelamaan banget nih nunggu 1 minggu gitu ya, teman-teman boleh di grup atau bisa lewat PC ke saya langsung nggak apa-apa. Oke, ada yang masih bingung untuk tugasnya teman-teman?
Oh, dari Mbak Ari ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Lagi, Bu. Kan Silakan. itu ada yang dapat balasan itu dari konveksi Awesam Malang itu loh, Bu. Apa konveksi awesome? Sablon, iya Awesam Oke. lah. Dia itu menawarkan itu, tapi menawarkannya sistemnya potongan harga. Misal tim event mau bikin Hmm. kaos gitu, nanti dia kasih diskon 30% gitu, Bu balasannya. Oh, oke oke. Mungkin ini saya kasih link khusus. Sebentar. Jadi untuk update sponsorshipnya mungkin kita update-nya bareng-bareng ya di spreadsheet aja ya. Jadi biar tahu apakah ini oke atau enggak. Jadi mungkin saya akan buka itu tiap hari kalau misalnya teman-teman ada apa? Ada balasan gitu. Nah, ini saya bagi dulu untuk list yang sudah dihubungin ya. Karena kalau misalnya untuk potongan harga kayak gitu, kita belum tentu teman-teman panitia itu menyediakan kaos atau pengajuan kaos untuk event gitu ya. Biasanya Iya, teman-teman itu kalau misalnya nggak full sponsor, itu akan ini, kita pakai seragam yang ada aja kayak gitu. Jadi nanti mungkin sebagai bahan pertimbangan juga ya. Nanti kalau misalnya memang tim panitia butuh di hari H itu butuh untuk bikin kaos, terus kita sablonnya di tempat itu dan dapat diskon 30%, mungkin kita akan pakai di situ nggak apa-apa. iya Bu. Sip. Ada lagi? Bu, izin nanya, Bu. Silakan. Bu, untuk proposalnya itu yang file PDF yang 12 halaman itu ya, Bu. Itu yang kita ajukan ya. Oke, biar nggak bingung, coba aku kirimkan lagi proposalnya ya. Sebentar. Ini aku kirim dulu terkait yang pertama itu yang judulnya sponsor itu adalah list sponsor yang sudah dihubungin oleh teman-teman panitia. Jadi harapannya teman-teman nggak double untuk menghubungi ya. Itu juga sudah ada untuk notes-nya, apakah statusnya itu ditolak, dikirim, kemudian proses negonya dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian yang bawahnya itu adalah bahan konten. Jadi teman-teman sudah follow IG-nya Asia Fest belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Yang belum, silakan di follow biar tahu kita akan acara kita itu gambarannya seperti apa. Jadi gambaran kontennya teman-teman itu bisa mengikuti di acara. Silakan di follow. Oke, saya kirim ulang untuk ini ya, proposalnya ya. Oke, sambil saya cari sponsornya, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, saya mau meluruskan lagi ya teman-teman. Di sini adalah kita belajar untuk mencari pendanaan dan untuk membuat konten dalam strategi marketing untuk peserta ini mau datang ke acara kita. Jadi di sini adalah proses untuk teman-teman belajar. Kita nikmati prosesnya dan jangan langsung mau instan ya misalnya ya udahlah aku nggak mau aku males untuk cari sponsor gitu ya udah nanti teman-temanku aku target misalnya bayar misalnya itu 4 kelompok ya udah kita bayar untuk mendapatkan 2 juta ini kita bayar 500.000 per orang jangan kayak gitu ya teman-teman jadi ini kita biar proses belajarnya kita biar bareng-bareng jadi kita menikmati lah untuk prosesnya ini jadi biar teman-teman bisa belajar dan untuk memanage untuk cari sponsor itu yang seperti apa sih, kemudian cari vendor yang pas untuk event kita itu kayak gimana, melatih komunikasi kita juga kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada owner bisnis, punya bisnis dan
cukup ini ya, relevan dengan event kita dan pengen exposure lebihnya di event kita itu boleh kalau misalnya mau menjadi sponsorship di acara kita. Beda ya, kalau misalnya kita patungan dengan kita menjadi sponsor itu beda ya. Oke, ada yang Bu mau Ica ditanyakan lagi teman-teman? mau Silakan. tanya lagi. Iya. Yang misal dapat yang UMKM itu terserah Bu ya. Kan yang penting itu misalkan yang UMKM itu bersedia kasih dana gitu. Apa apa ada kriteria UMKM khusus Bu harus gini gitu Bu. Oh, kalau tipe UMKM-nya tuh bebas. Kan di situ ada ini ya, paketnya kan. Kalau nggak salah kemarin itu 1 juta, 2 juta, dan 4 juta. Kalau saya nggak salah inget ya. Nah, itu nanti benefitnya itu di situ juga sudah ada tertera. Nah, itu teman-teman gimana caranya untuk mengkomunikasikan, menjual value di dalam event ini biar UMKM-nya itu tertarik dengan kita. Jadi UMKM manapun itu bebas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Sebentar, ini saya kok nggak nemu proposal UMKM-nya. Oh, ini kayaknya. Permisi Bu, Iya, silakan. Saya mau tanya Bu, sebelumnya maaf Bu, ini saya kan baru bergabung karena tadi sempat macet di jalan. Ini saya mau tanya, kalau kita mau kirim sponsor, misalnya kita mau kirim sponsor ke produk minuman ini, nah kita misalnya by email dulu hubungannya Bu, terus habis itu misal dari pihak yang produk minuman tersebut minta kita ketemu tapi kita jauh, bagaimana Bu itu? Dijadwalkan by Zoom dulu, usahakan by online dulu. Kalau misalnya dia mau ketemu secara offline dan itu ada di Malang, itu nanti bisa dibantu untuk tim panitia ke perusahaannya juga. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau set up Zoom gitu ya, set up atau Google Meet by online meeting gitu intinya, dan nanti bisa dibantu tim panitia untuk menjelaskan value kita terhadap event ini tuh seperti apa, dan nanti biar bisa paham sepenuhnya gitu ke sponsorshipnya gitu. Jadi begini Bu, misalnya saya ambil ininya di Surabaya. Nah, tapi dari pihak tersebut mintanya nanti kita offline aja Mbak. Berarti nanti kalau misalnya minta tolong dari panitia kelas reguler untuk diwakilkan tuh bisa bisa Kak Bu? Bisa, tapi nanti tergantung ya untuk apakah dia tuh eh, bukan punya nilai yang positif gitu ya. Soalnya kan kalau Malang Surabaya untuk teman-teman mahasiswa yang masih full dengan mata kuliahnya itu kan akan lebih berat ya. Apalagi kalau misalnya dia perusahaannya itu minta untuk ke sananya ini weekday gitu, di jam kerja gitu. Nah, itu kita juga tergantung teman-teman panitia atau nanti bisa diwakilkan. Bisa fleksibel lah. Nanti kita atur tapi teman-teman jangan ditolak dulu, tetap dikomunikasikan sama saya. Jadi jawabnya, oh baik, terima kasih atas responnya. Nanti saya komunikasikan dengan tim terlebih dahulu ya Kak, gitu. Kalau misalnya tawarkan dulu, kalau misalnya kita by Zoom meeting gimana? Tapi kalau selanjutnya kita bisa ketemu secara offline, gitu. Jadi diusahakan banget by online dulu. Tapi nanti kalau misalnya dia nggak mau dan kayak pengen ketemu gitu ya, itu oke-oke aja. Karena kita juga beberapa dosen juga masih ada yang di Surabaya. Baik Bu, terima kasih informasinya. Sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Saya Bu, eh, izin Oke, bertanya Bu. Jadi kemarin kan saya sempat ngobrol sama kebetulan teman saya itu punya usaha coffee shop gitu. Nah itu saya tanya kalau semisal mau sponsorin buka kayak booth di acara ini bisa nggak gitu. Terus, kata teman saya tuh tanya Bu, itu nanti ada biayanya lagi atau enggak kayak gitu. Itu bagaimana ya Bu? Saya juga bingung ini. oke. Karena event kita kan F&B ya. Jadi kita usahakan kalau untuk produk makanan mungkin kita nggak bisa buka terlalu banyak. Kecuali itu memang produk makanannya ini perusahaan yang mau sponsor yang besar gitu. Karena untuk kita
mie-nya sendiri aja sudah ada 120 booth gitu ya. Terus satu booth ini menyediakan minimal ini 20 porsi. Jadi paling nggak ada 2.400 porsi makanan. Nah, kalau misalnya itu produknya sejenis mie dan dia mau ngasih kayak makanan yang serupa, itu mungkin bisa kita alihkan kepada hal yang lain. Jadi kita lihat dulu nilai yang dia tawarkan berapa dan nanti tukar benefitnya itu nanti seperti apa. Kalau misalnya untuk produk kopi, kalau misalnya sudah ada info belum dia mau memberikan sponsor berapa untuk di event ini? Belum Bu, karena juga saya kan juga bingung kalau semisal dari ketentuan kampus itu berapa gitu. Karena kan mungkin beda ya kalau semisal buka booth yang langsung di tempatnya sama sponsor yang seperti di proposal itu kayak semisal kemarin berapa ya 1 juta berapa itu kan cuma dipasang logonya aja. Kalau ini kan benar-benar buka booth nanti di acara itu. Itu saya bingung Bu juga Betul, betul. kasih tahu ke orangnya kalau semisal berapa ngasih penentu uangnya itu berapa gitu. Oke, Kalau dari jadi pihak tapi dia kampus, eh, pengen buka booth di acara ya iya. tujuannya. Kalau boleh tahu coffee shop apa? Kenapa, Bu? Kalau boleh tahu nama coffee shopnya apa? Ini tuh coffee shop kecil-kecilan gitu sih, Bu. Em, namanya Sembarang. IG-nya ini kok. Sembarang apa? Oke, boleh boleh share. Hmm, bentar ya, Bu. Ini saya tulis Boleh. aja gitu ya, Bu, di chat aja ya IG-nya. Boleh? Boleh, boleh. Aku coba lihat. Hmm, Warkop Sembarang. Coba aku lihat dulu ya. Jadi ini bisa buat pertimbangan juga untuk kita nanti. Ini bukan coffee shop yang kayak yang besar-besar gitu sih, Bu. Jadi kayak warkop gitu. Oke. Tapi dia juga punya em, apa itu cabang di Terminal Landung Sari. Oh, oke, oke, Ini oke. yang cabang pertama itu di Terminal Dampit di Kabupaten Malang. Menarik, menarik. Oke, coba nanti aku diskusikan sama tim panitia dulu ya. Baik Ibu. Terus juga Oke. itu Bu tanya yang tentang uangnya itu berapa kalau Oke, misal oke. buka booth di situ. Iya. Yes. Coba aku buatkan ini ya. Spreadsheet untuk teman-teman bisa atur di situ statusnya apa, kemudian yang mau ditanyakan apa. Jadi nanti kita bisa tahu langsung dari update yang ada di spreadsheet. Oke. Sebentar, 2 menit saya mau bikin untuk spreadsheet kita bareng-bareng. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga teman-teman. Sambil saya membuat spreadsheetnya. Oh iya Bu, ini per kelompoknya itu ibarat wajib dapat sponsornya Kak Bu, apa bagaimana? Betul. Jadi karena per kelompok itu kan nggak dua ya, jadi lebih dari dua. Ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang lima, kayak gitu ya. Nah harapannya teman-teman itu bisa saling membantu untuk mendapatkan sponsor ataupun untuk mendapatkan ide konten. Gitu. Ini saya contohkan ya. Hmm, ada yang bingung kah terkait sponsorshipnya teman-teman? Ini contoh aja ya. Bu.
Bu Eja mau tanya lagi, kalau semisal yang sponsornya tadi kan saya kopi itu ya Bu, itu nggak apa-apa ya Bu ya, kalau semisal buka Bu di situ. Kan Boleh, boleh. proposalnya Tapi kan nanti tentang tergantung ya. kuliner mie. Mm-mm. Hmm. Tergantung nanti panitia menyanggupinya seperti apa. Apakah boothnya itu sudah terisi semuanya kayak gitu ya? Baik. Atau kayak gimana gitu? Jadi meskipun sponsor bukan berupa mie, nggak apa-apa ya Bu ya, cuma tergantung dari panitia Mm-mm. nanti bagaimana. Betul. Oke. Ini sudah jadi. Spreadsheet-nya tolong diisi dulu untuk update-nya. Sebentar. Oke. Silakan dilihat untuk update spreadsheet-nya. Jadi untuk contoh pengisiannya sudah saya taruh di atas sendiri juga. Boleh dilihat bareng-bareng teman-teman. Sudah punya akses ini semua ya? Akses editornya udah semua ya? Oke, jadi Coca-Cola itu adalah contoh aja ya. Kayak tadi, misalnya ini kelompoknya ditulis ya. Kelompok 19 gitu. Kelompoknya udah tahu semuanya ya kan ya teman-teman? Update yang terbaru dari Mbak Desti sudah tahu semuanya ya? Sudah saya share di D-Learning. Oke, silakan kita lihat bareng-bareng di D-Learning. Oke, mungkin kita isi list sponsornya 5 menit teman-teman. Silakan diisi yang sudah mendapatkan update sponsornya ya. Bentar, ini saya bedakan aja. Kelompok. Jadi kelompoknya di beda kolom aja ya. Oke, ada tambahan juga ya itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan ke tim panitia, itu boleh disampaikan ya. Silakan diisi. Yang kolom kelompok itu semua nama kelompok. Oh, enggak, kelompok berapa gitu aja. Yang PIC atau kelompok itu loh, Bu. Oh, PIC-nya itu kitanya yang menghubungin siapa? Oh PIC ya, aja. baik, Bu. Teman-teman kalau misalnya di list sponsor yang sudah dihubungin oleh panitia, itu ada listnya yang kalian kenal gitu ya. Misalnya nih, kayak Coca-Cola, aku nggak punya relasi, nggak punya orang dalam, tapi teman-teman punya orang dalamnya, itu nanti diinfokan aja ya. Kayak misalnya Coca-Cola, terus di notes-nya itu ditulis punya relasi gitu. Jadi statusku nanti bisa terbantu dari teman-teman.
Kayak misalnya ini Yakulnya udah ditolak, tapi teman-teman punya relasi atau orang dalamnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Yakulnya ini nanti bisa berubah pikiran, itu jauh lebih bagus. Karena kalian punya akses jalur orang dalamnya, punya relasi di dalam perusahaan itu. Oh, kalau yang apa email sama kontak itu dipilih salah satu sesuai yang kita hubungi, boleh? Boleh. Baik, Bu. Kalau ada dua-duanya silakan ditulis. Kalau ada salah satu doang, boleh salah satu aja ya. Jadi statusnya ini nanti teman-teman tetap diupdate ya. Misalnya minggu ini terupdate kita cuma ngirim proposalnya doang. Terus nanti 3 hari kemudian itu statusnya sudah dibales dan setup meeting gitu ya. Terus 2 hari kemudian sudah di link atau itu ditolak atau ada update status lagi gitu. Oke, sambil mengisi, kalau ada yang mau ingin ditanyakan, silakan ya teman-teman. Oke, ada yang belum jelas terkait konten atau sponsornya teman-teman? Oh, boleh dijelaskan lagi untuk yang kontennya itu, Bu. Jadi nanti tugasnya itu ada dua ya, Bu. Yang konten itu sama cari sponsor. Betul. Jadi untuk timelinenya ini adalah sebelum hari H, teman-teman sudah membuat minimal tiga ya, minimal 3 konten dan sudah mendapatkan 3 sponsorship di dalam satu tim aja nih, satu tim. Itu outputnya. Jadi sponsornya itu nggak ada batasnya sampai kapan, tapi sebelum hari H-nya kan tanggal 24. Jadi sebelum tanggal 24, teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya itu. Kemudian untuk kontennya, teman-teman juga setiap 2 minggu sekali ya mungkin bisa upload konten, apapun kontennya. Misalnya mau bikin poster, atau mau bikin reels, atau mau bikin video pendek, kayak gitu boleh. Yang bisa mengajak tujuannya itu mengajak untuk peserta bisa datang ke event kita. Nah, ini saya sudah kirimkan terkait kontennya, bahan konten sih yang lebih kasar, yang sudah di-take oleh teman-teman panitia. Ada yang belum bisa buka, teman-teman, terkait drive-nya, yang judulnya BPTIP Chef. Jadi gambaran kontennya itu bebas ya. Gambaran kontennya itu bebas, tapi intinya itu mengajak apa itu orang-orang untuk nanti datang ke event itu ya, Bu ya. Betul. Terus mau tanya ini Bu, untuk gestarnya pas waktu live kan pas waktu hari terakhir gitu yang malam itu kan selalu ada acara musik. Nah itu untuk yang tahun ini gestarnya siapa ya Bu? Soalnya banyak juga yang tanya gitu loh Bu. Kalau kemarin kan gestarnya itu Escape sama Gebem. Nah itu kan banyak yang datang kan anak-anak muda gitu loh Bu. Dan pasti nanti kalau semisal itu juga memicu ke pedagang UMKM untuk yang ke atas-atas gitu kan mereka yang lihat-lihat. Kalau sekarang siapa ya Bu? Oke, jadi gestarnya ini karena masih jadi rahasia panitia, Hmm. belum bisa di-spill siapa gestar yang nanti akan hadir. Tapi teman-teman mungkin bisa kayak biar penasaran trik kontennya itu seperti apa biar teman-teman itu datang. Jadi nilai jualnya kayak misalnya siapa yang food vlogger gitu. Terus mau apa bikin konsep kayak food vlogger karena belum ada festival mie Nusantara yang terbesar ya di Indonesia. Jadi bisa ngajak teman-teman food vlogger biar datang ke acara kita nih, nanti bisa ngevlog di situ. Terus nanti eventnya itu pasti akan beragam. Jadi kita bisa merasakan masakan mie yang bisa bercampur dengan menu-menu Nusantara yang ada di Indonesia.
Terus ada lagi misalnya kita mau eh karena ini eventnya eksklusif ya, cuma ada di satu hari doang. Jadi teman-teman bisa infokan kapan lagi datang seumur hidup di Indonesia cuma satu hari doang gitu. Jadi pastikan kita untuk datang di tanggal 24 gitu di apartemen Begawan. Misalnya contohnya kayak gitu. Jadi mungkin kita nggak perlu menjual, kita meng-highlight si gestarnya karena ini masih jadi rahasia. Kita highlightnya itu di Mi Festival Nusantaranya itu. Baik, Bisa Bu. pakai trik itu. Tapi kalau Ya. misalnya gestarnya itu sudah diumumkan oleh tim panitia dan sudah ada resminya nih, karena kan kita pasti jangan sampai mendahului tim panitia untuk official apa Instagramnya, official sosial medianya kan. Jadi kita jangan yang out of dari konten si panitia gitu. Kalau misalnya kita mau bikin poster yang menarik gitu ya, mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman di kafe mau bikin poster yang sekiranya itu menarik dan bisa menjual apa peserta untuk beli tiket di kita itu jauh lebih bagus. Terus misalnya kita mau bikin konten em, reunian dengan teman-teman kita dengan makan mie gitu ya sebelum puasa. Nah, itu hanya di satu hari itu doang gitu. Gitu sih. Itu salah satu konsep yang bisa teman-teman buat. Baik, Ibu. Jangan lupa nanti Terima setiap kasih. kontennya itu diupload di sosial medianya semua kelompok ya. Dengan satu konsep, misalnya itu poster doang, tapi semua kelompok harus ini ya, harus share ya. Silakan dibuat timelinenya masing-masing. Jadi em, mungkin kelompok A mau uploadnya itu di hari Senin, terus kelompok B itu mau di hari Rabu gitu. Jadi langsung serentak ya. Jangan lupa di tag ke Instagram Institut Asia, di tag ke kalau misalnya di Instagram jangan lupa tag Asia Face juga. Jadi nanti saya bisa lihat dari kontennya teman-teman yang sudah dibuat itu dari situ. Itu untuk konten. Jadi sebelum hari H, sebelum karena hari H-nya itu kayaknya hari Sabtu ya. Saya cek di kalender tanggal 24 itu di hari Sabtu. Jadi maksimal untuk teman-teman upload dan lain-lain itu di tanggal 20 di hari Selasa. Jadi pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Tanggal 20 Januari, Bu. Betul. Baik. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bu Jinan itu, Silakan. kalau Bu, Bu Halo. berarti kontennya itu 3 ya Bu, tapi berisi tentang mie itu ya Bu. Betul. Nanti kalau misalnya ada gestar yang sudah ke-spill nih dari teman-teman panitia, boleh teman-teman juga nyelingin untuk acara itu juga. Misalnya nih, kita ngundang Raisa gitu ya. Jadi spill teman-teman kayak, walaupun Mi Festival Nusantara ini terbesar di Indonesia gitu ya. Raisa bakalan nyobain salah satu menu atau nanti Raisa bakalan nyobain 10 menu nanti akan dinilai Raisa misalnya. Jadi kita tunggu spill dari teman-teman panitia akan mengundang gestar siapa. Oke, ditanyakan lagi Un teman-teman. izin nanya Bu, Oke, silakan. terdengar nggak Silakan. Bu? Suara suara saya terdengar kah Bu? Soalnya sinyal di sini agak Mana-mana. agak ini Bu, lemot. Kok putus-putus ya? Iya, Nah, ini susah hilang. Bu sinyalnya di sini Bu. Terdengar apa Oke. enggak Bu? Ini aman.
Ini aman Mbak Dona. Oh ya, Bu, kalau untuk sponsornya itu berarti maksimal 3 juga ya, Bu? Betul, 3 konten dan 3 sponsor. Maksudnya sponsor itu berarti kita kayak ngajuin ke beberapa instansi gitu ya, ke perusahaan misalnya atau ke UMKM eh, lokal. apa Boleh. KPKP gitu ya, Bu? Betul. Oh, Nih. baik, Bu. Untuk mengajukannya tuh maksudnya kita langsung nyerahin ke KP-nya atau gimana, Bu? Atau mengirim lewat email atau gimana, Bu? Jadi eh, boleh pakai beberapa trik. Kalau misalnya Mbak Dona mau punya orang dalam di dalam suatu perusahaan gitu ya, punya relasi gitu ya. Misalnya di Otsuka gitu. Suka di Pokari, Mbak Dona punya kenalan, punya relasi yang bisa menghubungkan ke tim manajer marketingnya gitu. Nah, Mbak Dona silakan minta kontaknya. Terus nanti Mbak Dona silakan mengajukan proposal untuk bisa menjadi sponsorship di acara kita. Atau kalau misalnya Mbak Dona nggak ada relasi di perusahaan manapun, bisa pakai di suatu perusahaan yang itu pasti ada email resminya. Nah, itu boleh dipakai di situ. Atau perusahaan itu punya WhatsApp ini ya, WhatsApp centernya gitu. Itu boleh dihubungin juga. Kalau misalnya yang terdekat aja dulu. Jadi teman-teman bisa langsung kontak perusahaan ya sekarang teman-teman kan rata-rata mayoritas kan kerja. Coba di ke atasan kita dulu. Kalau misalnya mau berpartisipasi di acara event kita, apakah oke apa enggak kayak gitu. Kalau misalnya oke kan jadi lumayan ya teman-teman sudah dapat satu sponsor yang sudah ke ACC atau punya relasi di hotel atau travel gitu ya. Travel penyedia misalnya mau pesawat atau untuk mobil atau yang lainnya itu juga boleh. Misalnya kalau hotel dia menyediakan untuk penginapan guest star-nya gitu. Bu, Atau permisi. silakan. Mau tanya kalau misalnya relasinya di kayak perumahan sama peternakan masuk nggak ya, Bu? Gimana gimana? Kalau misalnya punya relasi di kayak orang perumahan gitu, Bu, sama orang peternakan, misalnya punya bisnis peternakan, itu masih nyatu nggak, Bu? Oh, sebenarnya nyatu atau enggaknya itu ini ya tergantung kita yang menawarkan nanti seperti apa. Kalau misalnya peternakannya itu peternakan ayam atau kayak sapi atau bebek gitu ya, pasti kita mikirnya kayak oh mie itu pasti ada topping kayak ayam, ada bebek. Misalnya karena salah satu mie-nya itu ada bebek ini ya, apa sih yang dari Madura tuh bebek apa ya? Kok aku lupa sih. Bebek sinjai. Nah, dia mau menyediakan bebeknya ke tim panitia gitu ya. Misalnya partisipasinya dari situ, dari produknya, itu juga boleh. Atau mereka mau kasih fresh money di acara kita berupa misalnya anggaplah 10 juta, tapi benefitnya nanti bisa kita bicarakan kalau misalnya dia nggak hanya mau logo doang di acara kita, itu nanti kita bisa bicarakan. Sama satu lagi tadi selain peternakan apa? Peternak, perumahan, Bu, perumahan. Oh, oke. Kalau perumahan mungkin biasanya mereka akan ini ya, minta untuk satu waktu kayak rundown gitu ya. Misalnya kalau dia fresh money-nya besar, sponsornya itu besar, kita pasti akan menyediakan booth. Misalnya nanti mereka mau pameran di situ untuk kayak nyebarin brosur atau nanti sih itu salah satu tip marketing kita ya, marketingnya mereka. Jadi karena kita kira-kira pengunjung kita mungkin 1.000 sampai 2.400 peserta. Nah, itu mereka pasti punya nilai sendiri untuk di marketing kita.
di target peserta kita. Apalagi itu tempatnya di Begawan, dan Begawan kan salah satunya kan pasti penghuni apartemen kan. Jadi nanti bisa menawarkan ke penghuni-penghuni ke apartemennya itu. Jadi tergantung value yang mereka kasih ke kita dan value yang kita kasih ke mereka itu apa. Boleh juga. Kalau misalnya mereka mau ngasih 25 juta langsung gitu. Nah, misalnya value yang kita tawarkan ke mereka itu nanti berupa satu kali atau 15 menit atau 20 menit rundown mereka akan promosi terkait perumahan mereka. Itu nanti misalnya mereka mau kasih special diskon untuk pengunjungnya atau seperti apa. Nah, itu boleh juga. Bu, Gimana? untuk durasi videonya terserah ya Bu, atau harus pendek gitu Bu. Durasi videonya itu bebas. Mau 30 detik, mau 1 menit, atau 5 menit gitu bebas. Tapi kalau 5 menit kan sayang ya kalau cuma di satu reels doang gitu. Di, tapi kalau mau upload di YouTube itu beda lagi. Jadi disesuaikan Baik aja. Gak ada batas Bu, minimumnya itu berapa menit, gak ada batas kontennya itu seperti apa, nggak ada ya. baik Jadi Bu. silakan berkreasi. Terus Bu, untuk sponsornya tuh misalnya kan kita udah ngajuin nih ke misalnya salah satu perusahaan. Berarti untuk bukti sponsornya kita bisa screenshot atau gimana Bu? Misalnya dikirim by email gitu Bu. Biar ada Yang bukti, bukti kalau kita udah sponsornya Bu. oke, nanti setiap report nanti saya kasih link ya untuk reportingnya. Jadi prosesnya itu kita berupa ini, bentar. Jadi untuk setiap prosesnya kita akan update di spreadsheet-nya. Tapi nanti untuk hasilnya ini akan jadi salah satu nilai untuk UAS. Jadi di sini. Jadi ini di sini nanti teman-teman bisa ngisi update-nya setiap minggu, setiap hari pun juga masih bisa. Nah, selebihnya nanti untuk hasilnya, hasil akhirnya itu misalnya nih, kayak Mbak Dia udah punya nama perusahaannya itu di Warkop Sembarang. Nah, tapi untuk ACC-nya nanti misalnya nih, ACC atau enggak, atau ini ditolak, atau ini sudah jadi list sponsor kita, kita kan tahu pas di hari akhirnya itu. Jadi untuk prosesnya kita akan update di sini, tapi nanti untuk hasil akhirnya nanti saya jadikan satu link form yang akan diisi sama teman-teman. Oke, baik Oke. Bu. Makasih ya Bu informasinya. Sama-sama. Jadi ini bisa teman-teman nikmatin prosesnya sampai nanti di Januari tanggal 20 ya. Jadi ya, masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan setengah mungkin. Karena ini masih di awal Desember. Dan nanti juga ada 2 kali libur. 2 kali nggak ya? Sebentar. Libur Natal dan Tahun Baru. Jadi di tanggal 23, 30 itu kita libur teman-teman. Jadi kita baru ketemu di tanggal 6. Jadi 3 minggu sebelum event, nanti kita baru ketemu. Ya, ada yang masih dibingungin teman-teman. Jadi biar nggak salah nangkep ya, prosesnya ini adalah 3 konten dan 3 sponsor yang sudah fix. Kalau misalnya 3 ini belum ada yang fix di dalam satu kelompok, berarti harus cari yang lainnya, harus bisa menjajaki kerjasama untuk yang lainnya juga.
Ada yang sudah sharing terkait kontennya, teman-teman? Ada yang sudah jadi? Boleh sharing dong. Masih belum, Belum diproses, Bu. masih berproses. Hmm, oke, 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 baiklah. Jadi, em, oke, saya mau tanya, dari pertemuan ini ada yang meeting sama kelompoknya nggak di luar dari pertemuan ini ya? Misalnya nggak ada, jadi biar kita tetap hmm, bisa satu konsep dengan satu tim dan tim yang lainnya, silakan kita ke breakout room nanti saya keliling kayak biasanya ya. Silakan milih sesuai dengan kelompok berapa, teman-teman. Kemarin ada berapa kelompok ya, Mbak Desti? Ada 15 ya? 14. 14 ya? Oke. Saya buat 15, silakan teman-teman bisa pilih. Bisa pilih sendiri ya? Ada yang belum tahu untuk kelompoknya? Silakan berdiskusi kelanjutan konsep kontennya dan untuk kelanjutan proposalnya. Oke, ada yang belum tahu untuk timnya? Bu, Oke. maaf, ini saya nggak bisa gabung. Kelompok berapa Mbak Laila? Eh, satu kelompok dengan Mas Tobias. Itu kelompok dengan Mas Tobias. Mas Tobias kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya? Oke, silakan. Hmm, Mbak Desti mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang kesusahan ya. Ya, ini saya masukkan. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ada kesulitan terkait prosesnya ini untuk sponsorship dan konten? Ada yang mau ditanyakan? Hmm, kalau untuk sekarang enggak juga, Ibu. Ini Masih aman ya semuanya? diskusinya tadi agak apa ya? Gimana? Soalnya nggak lengkap. Timnya nggak lengkap ya? Ada yang tidak hadir, ada yang lagi izin. Oh, oke. Izin tidak hadir karena lagi ada rapatnya. Oh, oh iya, 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 iya. Tapi untuk konsep kontennya sudah ada dari tim. Hmm, kalau itu Mas Tobias lebih Gimana? tahu. Gimana? Mas Tobias yang lebih Oke. Update lengkapnya di Mas Tobias ya. Oke deh, ini udah balik semuanya ya kayaknya. Oke. Oke, dari diskusi sama tim tadi ada yang mau ditanyakan tambahan nggak teman-teman? Kayak tadi aku sampai di di breakout room kelompok 6.
Jadi yang 8 ke bawah kayaknya belum aku masukin. Dari tim 8, 9, 10, 11 sampai 14. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Bu, ini kan tadi kita diskusi kalau semisal eh, kita kan ada 4 anggota. Nah, 2 anggota ini ada di Kabupaten Malang dan yang duanya ada di luar pulau kebetulan. Terus kalau misalnya kita mau take video konten nih, kan cuma 2 orang ya, Bu. Kalau semisal mau rame, kita ajak orang lain di luar kelompok, boleh nggak, Bu? Boleh, boleh banget. Kalau mau yang di Kabupaten Malang mau bikin konten di kampus itu boleh. Tapi kalau misalnya mau bikin virtual konten gitu ya kayak oh ya berarti yang di luar pulau take konten juga tapi dengan konsep yang sama kayak gitu ya. Nanti kita gabungkan itu juga boleh. Tadi aku dikirim kayak salah satu konten dari timnya Mbak Ari. Aku boleh share nggak Mbak? Mbak Ari dan tim. Jangan, Bu. Jangan, oke. Belum dulu, Jadi, Bu. oh belum dulu, oke. Jadi konsepnya itu eh bikin kontennya itu masing-masing orang kayak nanti digabungin gitu. Jadi misalnya kayak kita makan, ya makan kayak biasa, terus kita take video pas makan gitu ya. Nah, tiap orang itu bikin satu-satu-satu gitu. Terus nanti kita gabungin. Terus nanti kita infokan bahwa ini adalah mie yang beda-beda daerah ya. Ada yang mie misalnya ada dari mie Tuban, terus mie Bangka, mie Bali, atau mie Papua kayak gitu. Nah, nanti kita infokan kalau misalnya mie-nya ini itu akan jadi satu event dan kita bisa merasakan di satu hari di tanggal 24 itu. Misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya Mbak Olivia mau kayak oh kabupaten orang-orang yang Kabupaten Malang ini mau bikin konten dan ngajak teman-temannya yang lain gitu biar kelihatan rame. Terus misalnya yang di luar pulau ini mau bikin konsep yang sama gitu. Jadi nanti digabungin di dalam satu video aja nanti kayak di belakang itu nanti dikasih informasi tambahan gitu. Usahakan kontennya ini informatif ya teman-teman. Kayak misalnya nih teman-teman kayak kontennya makan mie gitu ya, makan mie bareng-bareng, tapi kayak nggak ada suatu informasi yang menuju ke tujuan event kita. Itu usahakan ditambahkan ya, gitu. Oke, Terima kasih, Bu. oke. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, tadi ada pertanyaan, misalnya satu konten itu harus satu upload ya. Jadi misalnya tadi timnya Mbak Ari udah bikin satu video. Nah, itu di-share ke seluruh sosial media masing-masing orang. Bukan seluruh ya. Kayak perwakilan misalnya Mbak Ari di Instagram. Terus tim yang lainnya itu di LinkedIn atau di X gitu ya. Terus satunya di TikTok gitu. Nah, itu boleh. Terus konten yang kedua, take konten yang kedua itu dengan beda konsep dari yang sebelumnya. Misalnya mau bikin poster atau poster poster edukasi tentang makanan khas yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu konten yang kedua. Nah, di-share-nya itu juga di sosial media masing-masing tim. Sampai di yang ketiga. Nah, nanti teman-teman sampai di tanggal 20 itu jangan dihapus kontennya karena nanti pengumpulan kontennya itu di tanggal 20 itu. Jadi biar saya tahu misalnya nih, ternyata Mas Supriyanto itu lupa untuk upload di konten yang kedua gitu. Jadi biar saya tahu, biar teman-teman tahu, oh iya aku lupa rek, udah aku bikin susah-susah tapi aku nggak upload kayak gitu. Nah itu biar teman-teman ada monitoringnya juga gitu. Timeline kontennya bebas. Misalnya mau diupload di minggu ini, terus konten yang kedua di waktu libur Natal dan Tahun Baru. Terus konten ketiga nanti di awal-awal Desember untuk menyambut tahun baru gitu boleh. Jadi bebas. Begitupun juga sponsorship. Yang penting deadline-nya adalah di 20 Januari itu.
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bu, mau bertanya. Kan Silakan. kalau satu kelompok itu buat konten mie semua. Sama satu kelompok itu ada tiga, terus Ya. tiga anak itu kan beda-beda kota. Jadi kan buat konten sendiri-sendiri. Mm-mm. Terus itu kontennya sama tentang mie gitu boleh? Jadi satu tim itu kontennya sama ya? Satu tim nih ya? Satu tim yang Iya, di-share itu sama. Misalnya sama. Tapi kalau misalnya konsepnya itu sama dengan kelompok yang lain, itu boleh. Tapi kan beda ini ya, beda pengerjaan kontennya kan beda ya. Tapi kalau iya konsepnya beda. mau sama, itu boleh. Oh, berarti konten satu, dua, sama tiga sama, sama mie buat mie-nya nggak apa-apa. Em, Maksudnya gini, misalnya satu konten itu, satu video itu dibuat untuk diupload di tiga, tiga waktu yang berbeda gitu maksudnya. Nggak gini loh, Bu. Kan itu ada tiga konten. Betul. Nah, konten satu, dua, sama tiga itu konsepnya buat mie semua. Oh, boleh. Tapi Boleh kan gitu. beda konsep ya. Misalnya nih, oh yang konten pertama di intinya itu di dapur zaman dulu gitu. Terus konten yang kedua, dapurnya ini misalnya berlatar belakang stadion bola gitu. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu kan ya? Ya, Boleh, boleh. baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, misalnya teman-teman di sini karena tadi ada yang kayak kalau di luar kota gimana caranya untuk menyatukan gitu ya. Nah, teman-teman ini aku kasih materi konten dari BP teman-teman reguler. Jadi di sini udah ada beberapa konten tentang mie. Jadi ini konsepnya itu kayak MasterChef gitu. Jadi mereka udah bikin mie-nya, udah jadi, terus di plating yang bagus, terus nanti ada juri yang ala-ala chef gitu deh. Nah, itu nanti ini mungkin bisa dibuat konten eh, yang menarik gitu. Ini salah satu videonya. Tahu kalau misalnya tentang eventnya. Ini menarik sih. Eh, Info aja. Jadi ini tuh mie es krim. Aku nggak tahu namanya mie apa, tapi mereka eh, eh, jadi ini tuh mie-nya, di bawah ini mie-nya, terus atasnya itu es krim. Karena dia kelompok terakhir, jadi es krimnya meleleh. Terus ada topping buah-buahnya gitu. Nah, ini mungkin kalau mau diangkat terkait menu yang ini satu aja nih eh kayak mie sama campur sama es krim itu gimana sih rasanya? Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa untuk ikut di acara kita di tanggal 24 Januari ini. Gitu. Ini kontennya, materinya berupa video semua. Jadi kalau misalnya mau dibikin ngambil dari part-part ini, itu boleh. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bu, Silakan. ya, Bu. Berarti boleh ya misalnya ngambil video dari cuplikan tadi, Bu. Misalnya mau ngambil video mie-nya, Bu. Boleh, boleh banget. O- Oke, baik, Bu. Nanti kalau misalnya ada materi konten yang lainnya terkait event kita, itu nanti aku share-nya di link drive itu ya. Ya Baik, Bu. teman-teman misalnya memudahkan tinggal ngedit-ngedit doang dan kayak bikin konsepnya kayak yang menarik kayak gimana sih kayak gitu. Kita boleh. Oke, jangan lupa semuanya kalau misalnya mau share ke sosial media untuk tag Institut Asia juga ya. Kalau misalnya di Instagram langsung ke @asiafest itu. Ditambahin.
Soalnya kalau eh, sosial media Asia Fest-nya kayaknya masih ada di Instagram. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, informasi tambahan lagi di akhir nanti, di akhir pertemuan kita, untuk project UAS-nya juga ya ini. Jadi teman-teman nanti ada pengumpulan berupa konten sama sponsor yang sudah fix semuanya ya. Jadi misalnya konten itu kan ada 3 konten kita. Jadi nanti pertanyaannya ini misalnya konsepnya itu tentang apa, siapa eh, pembuat konsepnya, misalnya semua tim terlibat gitu. Ya udah ditulis semuanya. Kalau misalnya cuma 3 orang aja ditulis 3. Terus yang membuat kontennya ini siapa? Itu misalnya cuma salah satu orang dikasih alasan kayak misalnya karena dia jago desain, karena dia jago misalnya bikin videonya kayak gitu-gitu. Terus nanti di pertanyaan selanjutnya itu silakan drop untuk linknya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, cukup. Jangan lupa setiap sponsor diupdate di spreadsheet-nya ya, biar aku tahu untuk update setiap harinya. Kalau misalnya nanti aku nggak ada kepastian, misalnya nih ya, kayak kalian butuh cepet untuk ACC atau butuh negosiasinya gitu ya. Nah, teman-teman silakan di PC aja ke aku atau di mention di grup ya, gitu. Oke. Ini yang sudah terlist di update sponsor itu kelompok 5, kelompok 10, kelompok 3, terus dan kelompok 13. Jadi yang lainnya silakan bisa secepatnya untuk approach sponsorship dan untuk bisa lanjut di konten-konten yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan tambahan teman-teman? Ada yang masih dibingungkan? Oke, jadi ini adalah sebuah proses karena BPTIP adalah nggak yang terlalu materi konsep, jadi kita banyakkan teknis. Jadi teman-teman silakan berproses untuk belajar di BPTIP mumpung ada wadahnya. Nanti misalnya teman-teman mau upgrade untuk karir, untuk misalnya mau pindah ke karir yang lainnya, itu jadi ada portfolio tambahan di CV-nya teman-teman, di CV-nya. Jadi silakan berproses, jangan instan untuk kayak oh ya wis lah kita urunan aja biar tim kita langsung dapat sponsor gitu. Jangan gitu ya. Nanti itu malah nanti memberatkan di teman-teman yang lainnya juga. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya kembalikan ke Desti. Oke, terima kasih Bu Eca. Untuk Bapak Ibu, untuk link dokumentasi update sponsor sama proposal sudah saya share di D-Learning, jadi bisa diakses nanti di D-Learning di pertemuan pertama. Barangkali ada yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, mau saya tutup? Sudah? Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Eca untuk malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk antusiasnya malam hari ini. Jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya atau ke Bu Eca langsung, atau juga di grup juga boleh ya Bu Eca. Baik, terima kasih, selamat malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Minggu depan sehat-sehat semuanya. Terima kasih.